Ya Positive People, lagi-lagi ada drama di komuter lain Jakarta di mana diketahui bahwa seorang petugas dari kereta komuter lain gitu dipecat gitu ya karena tumbler dari penumpang gitu kan ya hilang. Waduh, waduh, waduh. Kita reaction dulu sebenarnya seperti apa pemberitaannya ini karena ini lagi heboh banget gitu ya di lini media sosial gitu kan ya selain terkait dengan kasus perselingkuhan seperti itu. Kita akan coba bacain gitu beritanya, kita reaction dari Fakta Indo gitu. Gue sempat baca, gue beberapa media sosial terus beberapa komen gue baca gitu ya. Petugas KAI dipecat usai tumbler penumpang hilang di komuter lain. Ini dari laman Instagram Fakta Indo gitu ya. Tumbler ini ceritanya seperti itu gitu ya. Seperti itulah gitu ya. Kalau kita lihat slide-slide-nya. Jadi ini gini, jadi gue ceritain aja ya. Jadi intinya dari ceritanya adalah salah satu penumpang ini perempuan gitu ya, berangkat dari stasiun Tanah Abang menuju arah Rangkas Bitung. Namun dia turun di stasiun Rawabuntu. Nah saat turun dia lupa gitu bahwa cooler bagnya dia gitu yang ditaruh di atas itu ketinggalan gitu. Nah dia ini terus hubungi petugas gitu kan ya, terus untuk mengambil tas tersebut gitu sama petugas. Tadinya tuh kayaknya dia pengen diantar nih ke sana gitu kan ya, untuk ngambil tas itu, tapi kata petugas nanti diambil aja di stasiun Rangkas Bitung karena kan keretanya tuh udah jalan gitu ya ke stasiun Rangkas Bitung. Nah terus akhirnya pelanggan KRL tersebut ini dimintain kontak, terus dia pulang, terus ini mbak ketemu nih tasnya seperti itu kan. Nah besoknya dia nih intinya ngambil tas tersebut gitu. Nah tas tersebut itu dititipkan ke salah satu petugas gitu. Nah petugas ini kan taunya dititipin nih, nanti ini ada yang ngambil gitu kan ya, intinya seperti itu. Nah ketika mbak itu ngambil di esokan harinya gitu kan ya, intinya ketika sudah diserahkan dibuka tuh tumblernya tuh nggak ada, ini tumbler tuku gitu kan ya, tumbler tuku. Nah terus yang mbaknya protes gitu ya, mbaknya tuh bikin tweet lah gitu ya, bikin cerita kronologi dari dia gitu kan. Nah ternyata kayaknya rame nih cerita tersebut hingga membuat petugas KAI ini dipecat gitu ya, padahal petugas KAI-nya ini udah coba bilang kalau misalnya diganti deh gitu kan, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ini padahal dia ngerasa dia nggak ngambil dari barang tersebut, ininya seperti itu. Dan tentunya ini bikin heboh lah ininya, kurang lebih seperti itulah kronologinya gitu, garis besarnya seperti itu Positive People. Namun gitu karena petugas KAI komuter lain ini sampai dipecat gitu kan ya, respon netizen ini berbeda gitu kan. Banyak belain gitu petugas KAI tersebut dibandingkan mbaknya gitu kan ya, karena ya iyalah harga tumbler itu berapa sih gitu kalau dilihat di online gitu kan, harganya ini 300 ribuan, tapi katanya kalau beli di store gitu di tokonya langsung ini bisa hanya 99 ribu nih kalau nggak salah seperti itu. Kalau gue lihat baca-baca komentar netizen, jadi kayak netizen tuh kayak harga segitu gitu kan ya, kok bisa gitu. Dan padahal kan petugas KAI-nya ini juga udah berniat baik untuk ngembaliin gitu ya, ngembaliin uang tumbler tersebut dengan dibeliin baru gitu, padahal dia ngerasa dia nggak ngambil tumbler tersebut gitu ya. Kita langsung bacain komentar netizen seperti apa gitu ya. Positive People, orang cuma kehilangan tumbler yang nggak seberapa, tapi petugasnya kehilangan mata pencahariannya gitu. PT KAI juga lebay, masa begini aja dipecat, bukan didampingi dulu, siapa tahu dia nggak salah gitu ya. Tolong angkat mbak-mbak itu jadi duta toko kopi toko karena berusaha melindungi tumbler dengan sepenuh jiwa raga gitu. Laki bini nyusahin orang, bisa gak mereka aja yang dipecat di kantor masing-masing gitu ya. Yang lalai ninggalin barang siapa, yang dipecat siapa. Dia meninggalkan barang, orang lain yang kerepotan minimal sadar diri. Kalau kelalaian meninggalkan barang, kalau barang hilang ya gimana lagi gitu ya. Aku gak ngerti lagi mau ngetik apa, tapi emosi sesaat itu sampai ngehilangin nafkah orang. Satu-satunya pekerjaan yang mungkin selama ini jadi impiannya. Jadi mata pencaharian bukan buat dirinya sendiri. Sebuah barang dengan harga tidak seberapa hingga dibalas menghilangkan sebuah pekerjaan yang di posisi untuk menafkahi keluarga diberhentikan oleh benda yang tidak seberapa harganya. Kacau banget di luar sana gitu ya. Sedih banget, SDM-nya nggak bijak, harusnya di cross check, nggak asal pecat. Urusan periuk keluarga loh ini gitu ya.
bawa torrent aja besok-besok biar nggak kelupaan nyusahin orang gitu. Ini bukan soal Tumblr tapi tanggung jawab. Tapi kan dia berniat mengganti dan mau bertanggung jawab kok sampai dipecat sih gitu ya, miris gitu. Di kereta sering ada himbauan petugas gitu untuk menjaga barang pribadi, kehilangan bukan tanggung jawab KAI. Itu berulang-ulang sepanjang perjalanan. Anita budekah gitu, kasihan itu nasib security-nya, keegoisanmu tidak manusiawi untuk sebuah Tumblr gitu ya. Kawal teman-teman sampai dia kerja lagi di KAI gitu kan ya. Gitu ya. Jodoh adalah cerminan diri, dua-duanya sama-sama nggak punya hati, nggak berperi kemanusiaan. Semoga karma menanti untuk keduanya. Makanya kalau bawa barang hati-hati, jangan sampai ketinggalan. Efeknya bisa kepada orang lain gitu. KAI itu semoga masnya bisa bekerja lagi, orang jujur dan bertanggung jawab seperti beliau harus dipertahankan. Gue yakin setelah itu petugasnya yang dipecat rezekinya deras gitu. Sementara si Anita rezekinya seret gitu ya. Ini mention perempuan itu dan suaminya itu yang mau silaturahmi sama Pak Sutrinya gitu ya. Suaminya udah speak up tuh guys, tapi tetap nggak mau ngaku salah dan masih mempermasalahkan Tumblr-nya. Benar-benar pasangan problematik gitu ya. Mikir lu jangan apa-apa mihak yang main sosmed, bijak dalam ambil keputusan, nggak malu sekelas KAI kalah sama treat sosmed. Blunder Anda, justru ini bikin image Anda jelek saat ini karena membela orang yang teledor, kocak mutusin penghasilan orang gitu ya. Orang jelas lu yang lupa, ya miskin nyusahin gitu ya. Kenapa kelalaianmu menjadi tanggung jawab orang lain secara tidak langsung dia telah membunuh satu keluarga gitu. Gue nggak salahin yang lapor tuh kehilangan Tumblr, yang dia punya hak itu. Yang gue bingung atasan dan pegawai KAI kok bisa pecat karyawannya karena masalah ini. Terus sudah terungkap belum siapa dalang hilangnya Tumblr ini. Oversharingnya merugikan orang lain perkara Tumblr murah gitu ya. Lu hilang Tumblr nggak seberapa lah, itu petugas KAI hilang pekerjaan yang nggak, kasihan apa ya gitu ya. Nah itu tadi komentar-komentar netizen. Sebenarnya kalau kita baca di akun-akun yang lain juga sebenarnya banyak banget, bahkan sampai pasangan ini gitu kan, suami istri ini di up juga di media sosial gitu kan, karena suaminya ini juga kan waktu petugas KAI-nya ini minta maaf gitu kan ya ke suaminya gitu ya. Nah suaminya ini juga kekeh gitu, pokoknya ikuti prosedur dari KAI aja gitu kan ya, seperti itu. Karena seperti itu ya, jadi kayak kekeh gitu kan ya. Terus ya petugas KAI-nya bilang bahwa dia ini udah dipecat seperti itu gara-gara masalah Tumblr ini seperti itu. Nah terus banyak netizen gitu bilang juga bahwa ya harusnya kalau harga segitu kan dia bisa nenangin istrinya, udah nanti kita beli lagi aja atau sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kayak masalah Tumblr ini jadi ya itu membuat salah satu orang ini kehilangan pekerjaan. Nah, kita tahu bahwa branding gitu ya KAI ini juga sebenarnya agak ini ya keren juga nih, soal misalnya barang hilang di kereta misalnya itu bisa ditemukan. Kalau kita pernah lihat pemberitaan KAI misalnya petugas KAI menemukan uang, petugas KAI menemukan perhiasan dan itu pulang dengan selamat gitu ya barang-barang tersebut. Nah ini kan kalau case ini kan juga sebenarnya kalau gue baca ini dari sudut pandang gue pribadi gitu, nah ini orang yang memberikan ini kan nggak tahu apa-apa, dia nggak buka isinya dan lain sebagainya gitu, kayak tiba-tiba ketika barang yang ada yang hilang gitu ya, dia yang kena sebenarnya seperti itu. Dan padahal dia juga udah berniat nih untuk mengganti Tumblr tersebut gitu ya, maksudnya untuk membelikan yang baru gitu ya, tapi malah ditanggapinya seperti itu. Nah itu tadi ya, kalau netizen ini ya kalau komentarnya banyak yang menyayangkan, misalnya kayak gara-gara Tumblr doang gitu, bahkan banyak yang mau udah mbak saya beliin aja Tumblr-nya mau merek apa misalnya kayak gitu kan. Terus aduh gitu ya, jadi kayak itu tadi lah, jadi kayak aduh gitu ya. Semoga ya kita doain mas-mas KAI-nya gitu yang kehilangan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi gitu ya. Dan mbak-mbaknya semoga ya bisa dapat hikmahnya gitu ya, bahwa nggak semuanya ketika dilimpahkan di sosial media ini harus dipikir ulang, karena dampaknya ini bisa gede banget gitu. Kalau teman-teman pernah nonton film Budi Pekerti gitu ya, nah coba deh kita coba nonton film itu, jadi kita akan merefleksikan bahwa sebelum kita memviralkan sesuatu gitu terkait hal yang agak negatif gitu kan, kita coba ini gitu. Dan semoga KAI juga harusnya lebih cross check lagi ya terhadap pegawainya, nggak cuma dengar di satu pihak aja, tapi kayak coba dirunut gitu kan, misalnya kayak diselidiki dulu sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Ya itulah, ini complicated banget sih menurut gua. Kalau menurut Positive People pendapatnya gimana? Terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Dan di pemberitaan media online gitu ya, KAI ini menyebut gitu, membantah bahwa pegawainya ini dipecat gitu ya, karena kalau ada proses pemecatan itu sebenarnya ada prosedur yang harus dijalani. Jadi dikabarkan kalau menurut KAI sendiri, pegawai dari KAI tersebut frontlinernya itu tidak dipecat nih, positive people gitu. Tapi kalau di media sosial itu kan ada ditunjukkan juga ya chat di mana dia udah diberhentikan dan sebagainya. Nah ini jadi kita nggak tahu nih sebenarnya udah dipecat atau enggak gitu kan. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya gitu ya. Dan plot twistnya juga adalah rupanya perempuan yang memviralkan terkait hilangnya tumbler tersebut, yaitu Anita, rupanya ini juga sudah dipecat dari perusahaannya ini karena perusahaannya juga udah melakukan penelusuran, terus atas desakan netizen dan sebagainya, akhirnya yang bersangkutan ini diberhentikan dari pekerjaannya. Wah ini buntutnya panjang banget ya, rupanya hanya masalah tumbler gitu 300 ribuan gitu kan ya, malah jadi seperti ini ya. Jadi ini jadi pelajaran penting buat kita sebelum memviralkan sesuatu gitu kan. Lihat dulu ada niat baik dari orang lain untuk memperbaiki dan lain sebagainya, sehingga nggak memanjang seperti ini akhirnya. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.